Pelatih Nepal kena serangan jantung hingga 10 pemain mundur. Timnas Indonesia bakal menang telak di kualifikasi Piala Asia 2023. Pelatih Nepal Abdullah Al-Mutairi terkena serangan jantung saat mendampingi timnya kontra Kuwait di matchday kedua Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 pada Sabtu 11 Juni 2022 malam waktu Indonesia Barat. Karena itu, Abdullah Al-Mutairi kemungkinan tidak mendampingi timnya saat bersuat timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 pada Rabu 15 Juni 2022 pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Mengutip dari Al-Khalij Online, Abdullah Al-Mutairi terkena serangan jantung ketika babak kedua laga Kuwait versus Nepal baru saja dimulai. Alhasil juru taktik asal Kuwait itu dipapah dari pinggir lapangan menuju ambulans. Beruntung setelah menjalani perawatan, Abdullah Al-Mutairi dalam kondisi stabil. Namun belum diketahui apakah pelatih 40 tahun ini dapat mendampingi skuad Nepal di laga kontra timnas Indonesia atau tidak. Dalam wawancara terbaru pun bukan Abdullah Al-Mutairi yang muncul di hadapan media, melainkan sang asisten yakni Kiran Shrada. Tak sampai di situ nasib buruk yang dialami Nepal. Sebelumnya, 10 pemain andalan Nepal memutuskan mundur dari skuad jelang turun di kualifikasi Piala Asia 2023. Rohit Chan dan kawan-kawan mundur karena berseteru dengan Abdullah Al-Mutairi. Kondisi di atas wajib dimanfaatkan betul oleh timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Nepal untuk lolos ke Piala Asia 2023. Viral, banjir di Stadion Bukit Jalil jelang Malaysia versus Bangladesh. Kondisi Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur viral di media sosial setelah dalam kondisi buruk karena banjir. Namun duel Malaysia versus Bangladesh di kualifikasi Piala Asia 2023 tetap akan digelar di Stadion Bukit Jalil. Kondisi banjir di Stadion Bukit Jalil viral di media sosial. Dikutip dari New Straits Times, kondisi lapangan sangat buruk saat Malaysia dikalahkan Bahrain pada laga Grup E kualifikasi Piala Asia 2023 akhir pekan lalu. Lapangan Stadion Bukit Jalil tidak mampu menampung air akibat hujan deras. Akibatnya banjir terjadi. Para pemain Malaysia dan Bahrain pun harus bermain di kondisi lapangan yang buruk. Video dan foto petugas stadion menggunakan pengki dan sapu untuk menyapu air dari lapangan akibat hujan deras sebelum laga mengundang cemoohan dari netizen Malaysia di media sosial. Malaysian Stadium Corporation atau pengelola Stadion Bukit Jalil mengklaim mereka telah menyarankan AFC untuk menunda kick-off 30 menit, tetapi saran mereka tidak digubris. Pertandingan dimulai sesuai jadwal pada pukul 21 waktu setempat. Meski kondisi lapangan buruk dan banjir berpeluang kembali terjadi di Stadion Bukit Jalil, Sekjen AFC Datuk Seri Windsor memastikan pertandingan terakhir Grup E antara Malaysia versus Bangladesh dan Bahrain versus Turkmenistan pada Selasa 14 Juni akan digelar di stadion tersebut. Windsor mengatakan wasit pertandingan yang akan menentukan apakah lapangan Stadion Bukit Jalil layak untuk digunakan pada laga malam ini. Timnas Indonesia wajib waspada, Nepal bakal main habis-habisan di partai terakhir. Timnas Indonesia wajib waspada. Pasalnya, asisten pelatih Nepal Kiran Shrada menegaskan skuad asuhannya bakal tampil habis-habisan di partai terakhir. Adapun Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sementara Nepal sudah dipastikan tersingkir. Nepal saat ini berada di urutan terakhir dan belum mengoleksi 1 poin pun. Dari 2 laga terakhir yang telah dimainkan, pasukan Shrada itu selalu menelan kekalahan.
Meski begitu, Sherada menekankan timnya tidak akan tampil asal-asalan. Kemenangan tetap mereka incar demi marwah sepak bola Nepal. Meskipun Nepal keluar dari kualifikasi, kami akan memberikan semua yang kami miliki lawan Indonesia untuk memperlihatkan citra kami yang sebenarnya sebagai tim nasional, kata Sherada, dikutip dari Al-Anba pada Selasa 14 Juni 2022. Tentu ini menjadi sinyal alarm bagi skuad Garuda. Tim asuhan Shin Tae-yong tidak boleh anggap enteng skuad Nepal. Apalagi Nepal bermain tanpa beban. Berbeda dengan tim Merah Putih yang memiliki asa lolos ke Piala Asia 2023. Jelang Timnas Indonesia versus Nepal, Exco PSSI bicara masa depan Shin Tae-yong. PSSI disebut masih belum mengambil keputusan terkait masa depan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Hal itu disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI, Dirk Soplanit, menjelang pertandingan Timnas Indonesia versus Nepal. Dalam sepekan terakhir, masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia ramai diperbincangkan. Hal itu tidak lepas dari keterangan Ketum PSSI, Muhammad Iriawan. Iwan Bule, sapaan akrab Muhammad Iriawan, menyebut bahwa PSSI sudah meminta Shin Tae-yong untuk tidak lagi menangani Timnas Indonesia senior agar bisa fokus melatih tim U20. Permintaan itu tidak lepas dari agenda Timnas U20 Indonesia yang dijadwalkan mengikuti Piala Dunia U20 2023. Hasani Abdul Ghani menyebut 10 dari total 12 anggota Exco PSSI menginginkan Shin Tae-yong fokus menangani Timnas U20 Indonesia saja. Berbeda halnya dari Hasani Abdul Ghani, Dirk Soplanit menegaskan bahwa PSSI masih belum membuat keputusan terkait masa depan Shin Tae-yong. Ketika pertama kali pernyataan Muhammad Iriawan soal masa depan Shin Tae-yong tersebar, publik sepak bola Indonesia langsung bereaksi. Mayoritas publik sepak bola nasional menilai PSSI mengganggu Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia senior yang kini sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia 2023. Publik sepak bola tanah air juga tidak setuju dengan wacana PSSI mencabut kendali Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia senior.